Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya di video selanjutnya mengenai basic Cypress-nya. Nah, sekarang kita kan punya codingan seperti ini yang menghasilkan test code seperti ini, yang dia eh kalau kita reload di sini dia bakal salah. Kalau kita reload di sini dia bakal buka ini gitu kan ya. Nah, gimana caranya kalau kita pengen dia itu buka websitenya kita yang ada di sini ya, di localhost 8000. Maka ini tinggal gini aja teman-teman. Di copy, kemudian kita bisa ganti ya. Nih, test case 1 kita ganti dengan ini. Nah, sekarang dia akan berubah. Nah, seperti ini. Jadi, makanya saya lebih suka kiri kanan sih ya. Jadi, kita buat kiri kanan aja ya. Nah, gini ya. Dan ini. Nah, jadi website yang kita tes itu bisa kita tambahkan dengan komen yang namanya CYVisit. Jadi CYVisit ini adalah setup pertamanya. Jadi pertama kali kalau kita mau bikin web app, pasti si usernya akan mengunjungi satu halaman. Nah, di sini kita menggunakan perintah yang namanya CYVisit. CYVisit ini minta argumennya adalah ke website URL mana nih kita mau buka. Nah, nanti dia bakal masuk ke situ. Dan ini teman-teman lihat ya berbeda ya, karena resolusinya di sini adalah 1066 ya, 1000 kali 660. Kalau kita buka yang aslinya dia akan seperti ini ya. Nah, ini bisa kita setting nanti. Jadi kalau kita mau bikin tesnya pertama adalah ya kita visit dulu. Nah, sekarang mungkin kita akan coba gitu ya teman-teman, skenarionya adalah user can login gitu ya. Skenarionya nih, test case pertama untuk positif test case-nya kita kasih user can open login page, misalkan seperti ini ya. Ini user can open login page. Nah, di sini ketika kita membuka ini, si Cypress-nya akan mengeluarkan hasil gitu ya. Hasilnya apa? User can open login page. Nanti dia bakal ada centangnya, ada jumlah berhasilnya berapa, gagalnya berapa, dan kalau kita mau retry, kita tinggal tekan tombol R. Nah, tentu saja teman-teman, nanti di sini, di Cypress itu kita nggak mungkin dong, kita visit halaman, terus kita percaya begitu saja nanti ya, dengan hasilnya ini. Nah, nanti kita akan bahas lagi selanjutnya, di video selanjutnya, tentang bagaimana assertion dan lain-lain, dan step by step-nya. Cuma, untuk melengkapi video ini, maka kita perlu melakukan assertion. Jadi setiap tes itu harus di-assert. Assertnya apa nih? Halaman ini sudah berhasil. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan assertion. Assertionnya jadi bisa kita coba pakai ini. Kemudian kita ambil selektornya. Jadi harusnya saya ngajarin selektor dulu nih, tapi nggak apa-apa. Ini kita ambil ya. CYget H4, ini kita copy. Ini. H4, kita bisa nambahkan assertion. Jadi di Cypress itu kita bisa tambah assertion nih. H4 dot should contains login. Nih. Nah, should contain ini apa? Harus should bisa jadi nggak contain ya, have text gitu misalkan. Nggak bisa. Jadi harus punya teks login. Nah, nanti di sini juga dia bakal assertnya beda, expected to have text login gitu ya. Kalau contains juga bisa. Contain ya, sorry bukan contains ya, nggak ada contains. Nih, to contain login. Jadi nanti ada nih, di Cypress nanti manualnya akan ada bedanya contain dengan have text. Tapi kita bisa pakai ini dua-duanya untuk case yang ini ya, have text. Misalkan ini L-nya besar gitu ya, kita kasih login gitu toh. Ya nggak bisa ya. Nah, kalau mau dilengkapin pakai huruf kecil misalkan, apakah sama? Ya, dia nggak bisa. Dia minta spesifik teks sama gitu, sama persis gitu ya. L login gitu ya. Kalau kita mau bilang contains, jalan nggak? Sama ya. Contain bukan contains ya. Terus kalau kita ganti login gitu, apakah sama? Ya juga bisa. Kalau misalkan huruf L-nya L kecil, nggak bisa.
ya case sensitif. Tapi kalau contain itu dia punya teks itu, beda lagi dengan have text. Kalau have text harus sama persis gitu ya. Ogin dia nggak mau kalau have text ogin gitu. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini nanti akan teman-teman hadapi nih. Jadi di sebuah tes kita akan visit ya, dan kita akan assert. Nah assertionnya gimana ya ini? Should have text login. Untuk memastikan bahwa ini benar-benar kebuka nih halamannya. Oke, see you in the next videos.